maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda. Tanggal 5 Oktober nanti, para pemain timnas Indonesia kabarnya akan mulai berkumpul untuk persiapan melawan Bahrain serta China. Dan perihal Maysil Girls serta Eliano Reinders, keduanya akan disumpah pada 30 September nanti. Meskipun terbilang mepet karena batas pendaftaran pemain adalah sampai tanggal 3, namun PSSI yakin bisa mengurus ini semua tepat waktu. Nah, masuknya Mays dan Eliano kabarnya cukup membuat Bahrain serta China mumet. Pasalnya ini akan membuat kekuatan Indonesia makin sulit untuk diprediksi. Sebab pastinya, sebelum ini pun para analis dari Bahrain maupun China udah mereview soal kekuatan timnas serta gimana cara bermainnya. Itulah mengapa Bahrain dan China bahkan sempat menyebut kalau Indonesia adalah tim yang sangat tidak masuk akal. Yang mana itu sejalan dengan pesan Mancini soal kekuatan Indonesia yang sangat sulit dianalisis karena selalu tampil dengan skuad berbeda. Dimana artinya Indonesia hanya bisa dianalisis paling tidak per pertandingan. Dan itu juga yang sejatinya dilakukan oleh Jepang ataupun Arab dalam menyambut laga bulan November. Sebab mereka yakin kalau pasti kekuatan Indonesia akan beda lagi, mengingat sampai detik ini pun PSSI masih terus berupaya untuk menambah kedalaman skuad dengan pemain diasporanya. Garuda di dadaku kini dan diabadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Bahrain dan China benar-benar menatap laga melawan Indonesia sebagai laga yang serius. Hal itu tidak terlepas dari performa tim Garuda yang secara Spartan mampu mengimbangi dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab serta Australia. Gak cuma itu aja, Indonesia juga dinilai jauh lebih berbahaya justru ketika main away. Itulah kenapa baik Bahrain ataupun China yang semula menganggap Indonesia bukan ancaman, kini seolah berbalik pandangan. Yap, Bahrain yang akan menjadi lawan pertama Indonesia di bulan Oktober nanti menganggap laga versus Indonesia sebagai momentum untuk bangkit pasca dihajar Jepang 5-0 di kandang sendiri. Tentu sebagai tuan rumah, baik federasi ataupun pemerintah nggak mau menanggung malu atas tim yang bahkan secara ranking jauh di bawah mereka. Oleh sebab itu wajar jika banyak anggapan yang menyebut kalau Bahrain bahkan nggak akan segan-segan menghalalkan segala cara buat menang. Entah itu dari sisi permainan, supporter, bahkan pemerintah. Meskipun begitu, menurut salah satu media Bahrain, Al Watan News, secara terbuka memperingatkan semua elemen timnas Bahrain, khususnya pelatih Dragan Talajic, untuk membangun kembali skuadnya ketika menghadapi timnas Indonesia. Sebab menurut media tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong bisa menjadi mimpi buruk. Pelatih Kroasia, Dragan Talajic, harus mengatur ulang tim nasional secara signifikan dalam beberapa minggu mendatang sebelum tim kami bermain di laga berikutnya di kualifikasi melawan timnas Indonesia. Sepertinya tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi timnas kami. Ini setelah hasil imbang mereka lawan Arab Saudi dan Australia, tulis Al Watan News. pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Ya, bagi Bahrain, mereka seolah mulai mengerti soal pesan Roberto Mancini yang menyebut Indonesia sebagai tim yang sulit ditebak kekuatannya. Sebab pastilah tim analis Bahrain pun sudah mereview soal gimana cara bermain timnas dan kekuatan masing-masing pemain yang dimiliki. Namun masuknya Maysil Girls dan Eliano Reinders dianggap akan membuat segalanya sulit, karena pastinya dengan masuknya pemain baru, taktik yang digunakan pun pastinya akan beda lagi. Kalau soal Mays, ini pemain memang posisinya sebagai back dan sudah pasti akan menambah level lini belakang timnas yang sebelumnya udah ada nama-nama berkelas macam Jesus, Kelvin Verdong, sampai Martin Pas. Nah, soal Eliano Reinders ini yang kabarnya membuat tim analis benar-benar frustasi. Sebab semua tahu kalau ini pemain sangat versatile dan bisa bermain di semua posisi selain kiper. Dan belum ada yang tahu Eliano akan berperan sebagai apa di dalam sistem Cochin. Jadi itulah yang membuat kekuatan timnas sangat sulit untuk diprediksi. sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dalam diabadi. Di sisi lain, media China yang semula benar-benar meremehkan Indonesia, kini benar-benar merasa situasinya berbalik.
Yang mana justru sekarang China lah yang sedang dalam posisi sulit pasca 2 kekalahan beruntun yang membuat fans ngamuk. Terlebih masuknya 2 pemain diaspora baru dalam diri Mace dan Eliano benar-benar dianggap akan membuat segalanya jadi lebih sulit buat China. Walaupun nantinya mereka bisa menganalisis cara bermain mereka ketika Indonesia melawan Bahrain. Nah, menurut salah satu media China, NetEase, timnas China benar-benar akan melakoni partai yang sangat sulit melawan Indonesia. Dan bisa dibilang, itu akan jauh lebih sulit ketika mereka melawan Australia di laga sebelumnya. Pertama, soal kekuatan timnas Indonesia yang masih menjadi misteri. Kedua, pastinya karena tekanan yang dirasa jauh lebih besar saat main di kandang sendiri. Indonesia yang mencatat hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat diri. Timnas China akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis laporan tersebut. Yap, apa yang dirasa oleh China memanglah wajar, terutama bagi sang pelatih Branko Ivankovic yang posisinya sedang di ujung tanduk, yang mana laga melawan Indonesia di kandang sendiri dianggap akan jadi penentu bagi nasibnya. Jika sampai gagal meraih poin, media NetEase meyakini kalau ini pelatih bakal dipecat. Kalau beneran begitu, walah nambah lagi dong korban Shin Tae-yong. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Ya, pada akhirnya semoga saja dalam persiapannya nggak ada kendala berarti agar nantinya semua pemain siap tempur dalam kondisi terbaik. Dan mudah-mudahan Mace Silger serta Eliano urusannya bisa clear, karena itu penting mengingat kualitas mereka beneran oke gitu loh, buat menambah level kekuatan tim. Pokoknya fokus aja untuk gimana caranya tampil bagus di atas lapangan. Segala hal di luar lapangan yang berpotensi mengganggu udah abaikan aja. Pasti PSSI nggak akan tinggal diam pada orang-orang yang kelakuan atau komentarnya bisa merusak persiapan tim. Ingat, Ketua PSSI kita Pak Erick Thohir dan manajer kita Pak Sumarji yang biar gimana pun adalah komisaris besar polisi. Jadi ya udah serahkan pada mereka buat ngurusin hal-hal non teknis, oke? menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.